Tidak semua hal yang naik itu merugikan. Dalam kasus ini, naiknya PKB justru menguntungkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahun baru dikejutkan dengan berita gaji 5 juta kena 5% PPh. Dan ini adalah salah satu tweet netizen yang tidak tahu tapi sok tahu dan berkomentar, sehingga justru memperlihatkan kebodohannya sendiri. Dan aku yakin doi pasti nggak bayar pajak. Kenapa aku bisa bilang pasti nggak bayar pajak? Nanti alasannya akan aku kasih di akhir video. Dan tweet tersebut dikomentari oleh netizen lain yang juga tak tahu tapi sok tahu, sok dirugikan, padahal mereka aku yakin nggak bayar pajak sama sekali. Dari berita ini, netizen digiring seolah-olah ada pajak atau kenaikan pajak baru. Padahal sejak dari dulu penghasilan 5 juta itu juga kena pajak. Yuk biar menjadi netizen yang pintar dan gak sok tahu, tonton video ini sampai selesai. Jadi dalam menghitung pajak PPh pasal 21 ada 3 komponen yang perlu diperhatikan, yakni PKP, PTKP, dan lapis pajak. Kita mulai dari yang pertama, PKP atau penghasilan kena pajak. Tahun sebelumnya, aturan PKP-nya adalah jika PKP 0 sampai dengan 50 juta, maka akan dikenakan pajak 5%. Dan PKP 50 sampai 250 juta akan dikenakan pajak 15%. Sedangkan sekarang PKP-nya naik 0 sampai 60 juta akan dikenakan pajak 5%, sedangkan 60 sampai dengan 250 juta akan dikenakan pajak sebesar 5%. Itu artinya ada penurunan pajak. Jadi dulu jika seseorang punya PKP 60 juta akan kena pajak 15% karena masuk dalam kategori lapis kedua 50 sampai 250 juta. Sedangkan sekarang batasnya naik, jadi 60 juta itu hanya kena pajak 5%. Dari kasus ini kita bisa belajar bahwa tidak semua hal yang naik itu merugikan. Dalam kasus ini, naiknya PKB justru menguntungkan. Lalu masalah cara hitung. Netizen yang sok tahu tadi menghitung bahwa 5% adalah dari total gaji atau pendapatan. Itu perhitungan yang salah besar ya teman-teman, alias perhitungan yang sesat. Nah, cara hitung yang benar adalah penghasilan bruto dikurangi PTKP baru dikali 5%. Apa itu PTKP? Yuk kita cari tahu bersama-sama. PTKP atau penghasilan tidak kena pajak adalah potongan untuk penghasilan bruto sebelum dikenakan pajak. Nah, besarnya PTKP itu berbeda-beda. Yang pertama, jika teman-teman itu jomblo, maka PTKP-nya adalah 54 juta. Jika teman-teman duda anak satu, maka PTKP-nya 58,5 juta. Jika teman-teman duda anak dua, maka PTKP-nya 63 juta. Dan yang terakhir, jika teman-teman duda anak 3, maka PTKP-nya 67,5 juta. Selanjutnya, golongan kedua adalah golongan nikah. Jika teman-teman nikah tetapi belum punya anak, maka PTKP-nya 58,5 juta. Selanjutnya, jika teman-teman berstatus menikah dan punya 1 atau 2 atau 3 orang anak, maka PTKP-nya seperti yang tertulis di layar monitor.
Oh ya, sebagai informasi tambahan, golongan yang kedua ini berlaku jika istri teman-teman itu nganggur alias statusnya cuma sebagai ibu rumah tangga. Dan golongan terakhir adalah golongan yang menikah tetapi istrinya juga bekerja, maka istilahnya gabung. PTKP-nya bisa teman-teman lihat sendiri di layar monitor, mulai dari yang tidak mempunyai anak sampai dengan yang mempunyai anak 3 orang. Yang terakhir adalah lapis tarif pajak. Jadi tarif pajak itu berlapis-lapis ya teman-teman, tidak hanya satu lapis. Mulai dari lapis pertama, jika PKP 0 sampai 60 juta, maka pajaknya 5%. Ingat ya teman-teman, PKP adalah penghasilan bruto setelah dikurangi PTKP. Selanjutnya, lapis kedua 60 sampai 250 itu 15%. Dan lapis ketiga 250 sampai 500 juta itu kena pajak 25%. Lapis keempat itu 500 juta sampai 5 miliar itu kena pajak 30%. Dan lapis terakhir, lapis kelima, jika penghasilan di atas 5 miliar maka pajaknya 35%. Sekarang kita ada contoh kasus. Seorang duda keren mempunyai gaji 15 juta dan punya 3 orang anak. Maka berapa pajak yang harus dibayar? Gaji 15 juta, maka penghasilan brutonya 180 juta per tahun. Dia duda 3 orang anak, berarti masuk kategori single punya 3 tanggungan, yakni PTKP-nya 67,5 juta. Sehingga PKP duren tersebut adalah 180 dikurang 67,5 sama dengan 112,5 juta. Maka pajak lapis satunya adalah 60 juta kali 5% sama dengan 3 juta. Sedangkan sisanya yakni 52,5 juta kena pajak lapis 2 yakni 7,8 juta. Sehingga total pajak durian tersebut adalah 3 juta ditambah 7,8 juta sama dengan 10,8 juta. Sekarang saya akan menjawab kenapa saya begitu yakin bahwa netizen tersebut tidak bayar pajak, karena jelas di situ di tweetnya kena pajak 5% dari total pendapatan. Jelas di situ menunjukkan doi tidak tahu cara menghitung pajak. Jika seseorang taat pajak, otomatis dia tahu cara menghitungnya, karena itu berhubungan dengan uang. Ingat ya teman-teman, pajak sebesar 5%, 15, 25, 30, sampai yang tertinggi 35% itu tidak langsung dikalikan dengan pendapatan bruto. Tetapi pendapatan bruto dikurangi PTKP terlebih dahulu, baru dikalikan dengan nominal pajak yang harus dibayar sesuai dengan lapisannya. Semoga video ini menambah wawasan buat teman-teman sehingga teman-teman tidak mempermalukan diri dengan komen atau nge-tweet ngasal yang memperlihatkan kebodohan diri sendiri. Semoga teman-teman selalu diberi kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Financial Freedom.